Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Ika Marvina Channel. Jadi, di sini saya akan membahas tentang agroekosistem. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari agroekosistem. Agroekosistem adalah komunitas tanaman dan hewan yang berhubungan dengan lingkungannya, baik fisik maupun kimia, yang telah diubah oleh manusia yang bertujuan untuk menghasilkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia. Tanaman yang mendominasi pada agroekosistem di daerah saya. Saya bertempat tinggal di Bagan Batu, Provinsi Riau. Seperti yang kita ketahui, Riau sangat identik dan dikenal dengan banyaknya tanaman kelapa sawit. Tetapi, selain tanaman kelapa sawit, terdapat juga tanaman introduksi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu tanaman introduksi. Tanaman introduksi adalah memindahkan spesies atau varietas tanaman pertanian dari suatu daerah yang dianggap sebagai pusat penyebaran ke tempat baru. Introduksi dilakukan untuk menambah plasma nutfah atau keanekaragaman hayati, meningkatkan mutu dan kualitas suatu tanaman tertentu, dan untuk membantu meningkatkan kemajuan bidang kehidupan seperti bidang industri yang mendatangkan tanaman hutan yang bermanfaat bagi industri. Pada awalnya, introduksi banyak dilakukan oleh para pedagang yang berasal dari negara atau daerah lain untuk menawarkan barang ke tempat-tempat baru. Dapat juga dilakukan oleh para penguasa atau penjajah yang menguasai daerah tersebut. Adapun tanaman-tanaman introduksi pada agroekosistem di Bagan Batu, Provinsi Riau, yang pertama ialah tanaman sukun. Tanaman sukun ini berasal dari Provinsi Papua yang dipindahkan oleh manusia atau petani ke daerah Bagan Batu, Provinsi Riau. Dan yang kedua, tanaman talas. Tanaman talas ini berasal dari Provinsi Jawa yang dipindahkan oleh petani ke Provinsi Riau. Yang ketiga, jeruk nipis. Jeruk nipis ini berasal dari Asia Timur. Tanaman introduksi tersebut dapat hidup di sekitar Bagan Batu, Provinsi Riau dikarenakan yang pertama, tanaman sukun. Tanaman sukun dapat hidup pada suhu yang panas di antara 20-40 derajat Celcius dan memiliki curah hujan yang tinggi sekitar 2000-3000 mm per tahun dan memiliki kelembapan 70-90% dan cocok di dataran rendah di bawah 600 mdpl. Yang kedua, tanaman talas. Tanaman talas dapat hidup di antara suhu 25-30 derajat Celcius. Banyaknya curah hujan kurang lebih 2000 mm per tahun, kelembapan yang tinggi, dan ketinggian 1800 mdpl. Yang ketiga, jeruk nipis. Jeruk nipis dapat hidup pada suhu 25-30 derajat Celcius, curah hujan 1000-1500 mm per tahun, dan kelembapan 70-80% dan ketinggian 500 mdpl. Jeruk nipis juga harus penyinaran sinar matahari secara langsung. Saya juga akan menjelaskan keuntungan dan kerugian menanam kelapa sawit di daerah Bagan Batu, Provinsi Riau. Yang pertama, keuntungan kelapa sawit. Keuntungan menanam kelapa sawit dapat memberi keuntungan pada segi ekonomi masyarakat. Yang kedua, produksi buah sawit maksimal. Yang ketiga, menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tinggal di daerah sekitaran perkebunan kelapa sawit. Dan kerugian menanam kelapa sawit, yang pertama, munculnya hama migran baru, yang kedua, kerusakan ekosistem hayati, dan yang ketiga, pada saat pembukaan lahan untuk sawit, lahan harus dibakar. Demikianlah pembahasan saya tentang agroekosistem. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.